Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Aprilia dari Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPNU dan IPPNU. Pengertian IPNU IPPNU sendiri adalah organisasi yang berasaskan Pancasila, berakidahkan Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti salah satu mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang bersifat keterpelajaran, keadilan, kemasyarakatan. Sejarah singkat serta latar belakang dibentuknya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat IPNU dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat IPPNU adalah organisasi kepemudaan yang beranggotakan pelajar, santri, dan remaja yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. IPNU sendiri berdiri pada tanggal 24 Februari 1954 yang bertepatan pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 dalam penyelenggaraan Kongres Ma'rif seluruh Indonesia di Semarang. Tokoh-tokoh pendiri IPNU adalah para pelajar dari Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta yang dipelopori oleh Tholhal Mansur, Muhammad Sofyan Khalil, Mustahil Ahmad Nasyibud, dan Ahmad Dhani Farida. Dalam konferensi tersebut diproklamirkan berdirinya IPNU dan berhasil menetapkan Tholhal Mansur sebagai ketua umum pertama pimpinan pusat IPPNU. Kelahiran IPPNU adalah pada waktu kongres pertama IPNU, yaitu tanggal 2 Maret 1955 bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1374, yang pada mulanya IPPNU hanya merupakan bagian dari Departemen Keputrian IPNU. Pada kongres pertama IPNU, para aktivis putri dan santri yang dimontori oleh Umroh Mahfudoh dan mendapatkan dukungan dari Ketua Muslim PNU Nyai Hajah Mahmudah Mawardi dan Ketua Pusat LP Ma'arif NU Kiai Haji Syukri Ghazali mendirikan organisasi yang berbeda dengan IPNU, yaitu IPPNU. Sebagai Ketua Umum pertama pimpinan pusat IPNU adalah Umroh Mahfudoh, namun pada saat itu sudah bermunculan beberapa organisasi pelajar di berbagai daerah dan masih berjuang secara sendiri-sendiri tanpa mengenal satu sama lain. Organisasi tersebut diantara lain adalah Syamaratul Mustafidin di Surabaya, lahir pada tahun 1936, Persanoe atau kepanjangan dari Persatuan Santri Nahdlatul Ulama, lahir pada tahun 1939, IMNU atau Ikatan Menurut Nahdlatul Ulama, lahir pada tahun 1947 di Malang. IMNU atau Ikatan Mubalik Nahdlatul Ulama, lahir pada tahun 1950 di Semarang. Parpeno atau Persatuan Nahdlatul Ulama diberdiri. IPNU Ikatan Pelajar Islam Nahdlatul Ulama di Bangil. IPNU Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Medan. Dalam perjalanannya, IPNU dan IPPNU sejak berdiri mengalami beberapa kali perubahan singkatan nama sejak berdiri sampai Kongres ke-11 tahun 1987. IPNU singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan IPPNU singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Namun pada tahun 1987 IPNU dan IPPNU diubah menjadi Ikatan Putra Nahdlatul Ulama dan Ikatan Putri Nahdlatul Ulama. Perubahan ini dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa organisasi pelajar adalah OSIS. Perubahan ini juga sebagai organisasi kepemudaan di bawah naungan NU yang beranggotakan remaja berusia antara 13 sampai 25 tahun. Gerakan IPNU dan IPPNU lebih luasa di tengah-tengah masyarakat karena anggotanya bukan hanya pelajar dan para santri yang masih duduk di bangku sekolah saja.
akan tetapi juga para pemuda dan mahasiswa. Tujuan dibentuknya IPB-NU adalah yang pertama, terbentuknya kesempurnaan pelajar Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu dan berakhlak karena. Yang kedua, bertanggung jawab atas tegak dan berkembangnya syariat Islam menurut as-saja. Ketiga, terbentuknya kader Islam yang berwawasan kebangsaan. Yang keempat, terbentuknya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pada intinya tujuan IPB-NU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu berakhlak karimah dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran IPB-NU dalam kampus antara lain sebagai wadah mahasiswa NU di perguruan tinggi dalam mengembangkan ke-NU-an dan keaswajaran ala Nahdlatul Ulama. Tidak hanya sebagai mengembangkan ke-NU-an saja dan keaswajaran saja, melainkan mengembangkan ilmu dalam segala bidang. IPB-NU sebagai benteng para kader NU dalam regenerasi demi menjaga kebutuhan dan kebangkitan NU baik dalam bidang sosial, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pandangan IPB-NU antara lain menurut wawasan keislaman, wawasan keilmuan, wawasan kekaderan, dan keterpelajaran. Sekian penjelasan dari saya tentang IPB-NU. Jika ada salah